Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin alladzi sumya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikati wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ahli baitin nubuwah, assalamu ala ma'dinir risalah, assalamu ala jami'i ibadillahi sholihin, assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, ungkap syukur kita tertuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli nikmah, alhamdulillah ala kulli hal. Dengan segala kasih sayang dan rahmatnya, dengan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan diri kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan tahun ini. Insya Allah kita dipertemukan lagi dengan bulan-bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Teriring sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya yang disucikan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Majulah Ijabi TV dimanapun berada. Kalau pertemuan sebelumnya, ya, dalam kajian pagi yang sebelumnya, saya membahas topik keagamaan secara spesifik, yaitu ada 3. Di pekan pertama saya membahas tentang hak kaki, ya, menurut Risalatul Hukuk Imam Ali Zainal Abidin. Terus di pekan berikutnya saya membahas tentang apa makna kholisna minan nar ya Rob dalam doa Jausan Kabir. Dan kemarin membahas tentang bagaimana konteks, ya, penerimaan dan penggunaan riwayat-riwayat ahlu sunnah, ya, atau hadis-hadis, ya, riwayat jalur sahabat oleh para ulama Syiah atau dalam diskursus dan kajian para ulama Syiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya agak berbeda nuansanya. Ini tidak spesifik soal keagamaan, ya, tidak khusus soal keagamaan, tapi lebih kepada kajian sejarah, kajian historis. Dan tentu sebisa mungkin saya menggunakan referensi yang ilmiah, ya, hasil penelitian ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit, ya, beberapa bagian tentang satu disertasi doktoral yang diselesaikan di Universitas Princeton University, yaitu disertasi yang berjudul The Invention of Palestine. The Invention of Palestine ini adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Zachary G. Foster, ya, atau kita singkat saja Foster. Jadi sebelum kita lanjut soal disertasi itu, pembahasan utama saya, ya, pada malam ini, kajian sejarah pada kesempatan kali ini adalah tentang ingin merespon satu klaim, ya, bahwa sebelum tahun 1948, apa yang selama ini kita sebut dengan bangsa Palestina itu tidak ada.
ya, itu dinyatakan atau diklaim tidak terbukti, gitu. Ini menurut klaim sepihak, ya, klaim satu pihak. Nah, selain itu, bukan hanya klaim bahwa bangsa Palestina itu tidak ada, tapi juga eh, dinyatakan bahwa Palestina itu hanyalah salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Itu. Apa yang ingin disampaikan dari klaim ini? Nanti itu kesimpulan yang ingin diambil dari klaim itu adalah orang Palestina sendiri tidak berhak, ya, tidak berhak atas tanah yang dianggap kosong itu sebelum tahun 1948. Nah, izinkan saya menjawab klaim itu. Mari kita uji berdasarkan disertasi doktoral yang ditulis oleh Zachary J. Foster. Dan juga sebagai tambahan informasi bahwa Zachary J. Foster ini dia luar biasa ya. Ini penelitiannya saya jujur saja saya baru menemukan ada eh, atau hemat saya ini adalah disertasi terbaik dalam bidangnya ya. Disertasi terbaik yang membicarakan tentang identifikasi Palestina ya atau bagaimana sejarah identitas Palestina ya. Dan dalam disertasi ini dia tidak hanya berbicara tentang kata Palestina atau identitas Palestina sebagai entitas politik ya, entitas geografis ya, tetapi juga dia ingin menunjukkan bagaimana identitas Palestina itu adalah konstruksi kultural, konstruksi sosial, linguistik, dan juga historis yang melalui proses sejarah yang sangat panjang. Ya. Bahkan bisa dikatakan sejarah 4.000 tahun. Ya. Bagaimana dia bagaimana kata Palestina itu digunakan dengan merujuk berbagai daerah, ya, berbagai entitas dan seterusnya. Tapi secara spesifik dalam topik tadi untuk merespon hal tadi, kita tentu tidak akan membahas semuanya, hanya hanya beberapa bagian. Ya. Yang pertama dulu ya kita akan uji apakah betul Palestina itu hanya sebagai eh, salah satu provinsi dari negara Ottoman. Ya. Nah, berdasarkan penelitian yang ada, ya, kajian yang ada, eh, terkonfirmasi bahwa sebenarnya Palestina ini memang bukan unit administratif dari Ottoman. Ya. Nah, ini ini yang perlu dicatat. Tapi mohon tidak disalahpahami atau langsung disimpulkan bahwa kalau kalau dia bukan unit administratif Ottoman berarti yang kita sebut Palestina memang betul-betul tidak ada. Nah, itu bukan sampai situ ya. Itu masih ada kelanjutannya. Jadi mohon tidak disimpulkan dulu ya. Jadi eh, Palestina bukan merupakan unit administratif administratif Ottoman ya. Jadi dari rentang waktu tahun 1516 sampai 1918 nama Palestina tidak digunakan sebagai unit administratif resmi Ottoman. Nah, dalam disertasinya, ya, dalam penelitiannya, Foster menulis ya secara eksplisit bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Palestina itu dahulu kala dikelola oleh Ottoman melalui unit-unit berbasis kota, ya, bukan melalui entitas utuh yang bernama Palestina, gitu. Nah itu
Eh, ini secara kajian historis ya. Nah, dulu struktur administratif Ottoman di kawasan yang saat ini kita sebut sebagai eh, Palestina itu berevolusi dari waktu ke waktu. Misalnya pada abad ke-16 hingga abad ke-18 ya. Pusat-pusat kekuasaan Ottoman di kawasan itu mencakup apa? Kota-kota seperti Tiberias, ya, Safed, Gaza ya. Yang saat ini beberapa tahun belakang ini ya, dan juga sebenarnya sudah dari dulu ya. Saudara-saudara kita di Gaza hak-haknya masih tertawan, ditindas. Ya. Situ terjadi genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Jadi kembali lagi pusat-pusat kekuasaan Ottoman waktu itu pada abad ke-16 hingga abad ke-18 di kawasan yang kita sebut sebagai Palestina itu mencakup Tiberias, Safed, ya, Gaza, Acre, Nablus, Tripoli, dan Hauran. Nah, lalu eh, pada perkembangan selanjutnya, pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, Yerusalem dan Beirut menjadi pusat administratif yang dianggap lebih penting. Nah, akhirnya pada akhir era Ottoman, ya, kawasan apa namanya kawasan yang kemudian disebut sebagai Palestina Mandat itu kemudian dibagi ke dalam beberapa unit administratif Ottoman ya atau dalam bahasa Turkinya vilayet dan sanjak ya, yang batasnya tidak sesuai dengan batas Palestina. Misalnya dia mencakup vilayet Beirut misalnya ya, wilayah Beirut yang mencakup Sidon, Beirut, Tripoli, Nablus, Acre, dan Latakia. Juga mencakup Vilayet Suria dan juga mencakup Mutasarrifat Yerusalem, ya, distrik Yerusalem yang langsung berada di bawah tanggung jawab Istanbul waktu itu. Nah, bahkan untuk untuk mendukung kesimpulan historis ini, Foster ya, dalam disertasi itu mengutip data arsip, misalnya ya, penelitian terhadap catatan pengadilan syariat Yerusalem dalam indeks 9 volume ya, yang mencakup periode 1550-an sampai 1880-an dan awal abad ke-20. Nah, dari catatan pengadilan syariat Yerusalem waktu itu eh, tidak ditemukan kata Palestina. Ya. Sekali lagi, mohon tidak langsung disimpulkan ya bahwa ini berarti menunjukkan tidak ada bangsa Palestina. Ya. Bukan itu poinnya. Kita lanjut dulu dalam hubungannya dengan Oman. Jadi bagian pertama ini saya ingin menekankan bagaimana relasi Ottoman dengan Palestina. Gitu. Nah, lalu Foster misalnya menunjukkan penelitian lain ya. Misalnya catatan pengadilan syariat Nablus ya, waktu itu kota Nablus menunjukkan kata Palestina hanya muncul satu kali hingga tahun 1865 Masehi dan konteksnya tidak terkait atau tidak bermuatan nasionalis. Ya. Ini konteksnya lain. Atau misalnya ada penelitian lain juga ya, yang mengkaji catatan pengadilan daerah Jaffa, Haifa, dan Gaza pada periode Ottoman juga tidak ditemukan kata Palestina. Bahkan arsip negara Ottoman, arsip resmi ya, juga tidak mencatat kata Palestina sebelum tahun 1830-an gitu. Jadi apa namanya? Uh, itu dari penelitian-penelitian yang ditunjukkan oleh Foster dalam penelitiannya. Nah, sekarang kita masuk ya pada poin yang berikutnya. Nah, Foster menunjukkan ketidakhadiran nama atau istilah Palestina dalam dokumen administratif Ottoman itu bukan berarti bahwa nama itu tidak dikenal.
Jadi jadi tidak adanya apa namanya? Tidak adanya nama Palestina dalam dokumen administratif Ottoman itu jangan disamakan dengan kesimpulan bahwa oh berarti nama itu tidak dikenal atau tidak digunakan sama sama sekali tidak ya. Nama itu tetap hidup tapi di luar ranah birokrasi formal ya. Misalnya ya, dalam tradisi sastra Arab Islam ya, istilah Palestina atau Filastin itu muncul selama berabad-abad dalam teks-teks sejarah, teks-teks geografi, teks-teks hadis bahkan, dan juga apa namanya cerita-cerita para pelancong, cerita-cerita orang-orang yang melakukan perjalanan antar daerah. Ya. Misalnya seperti Ibnu Hisham ya yang wafat pada 833, Al-Yaqubi, ya, atau Yakut Al-Hamawi, Al-Ulaimi, An-Nabulsi. Nah, semuanya sudah menggunakan kata Filastin ya, dalam karya-karya mereka. Nah, ini apa namanya? Jadi apa kesimpulannya itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, bahkan dalam tradisi Kristen Arab dan Eropa, nama nama Palestina itu terus digunakan. Ya. Misalnya ada seorang yang bernama Patriark ya, Maronit, ya, seorang kronikler Ortodok Yunani, ya, dan juga para pelancong dari para pelancong Eropa, ya, itu menggunakan secara konsisten kata Palestina. Bahkan dalam korespondensi konsulat Eropa ya, dengan pejabat Ottoman mulai pertengahan abad 19 ya, itu nama Palestina sudah mulai masuk ke dalam dokumen-dokumen resmi karena para diplomat Barat waktu itu sudah menggunakannya ya, sehingga secara perlahan ya secara gradual ya, secara bertahap istilah Palestina itu mulai apa namanya mulai masuk dalam dokumen-dokumen Ottoman sekali lagi pada periode uh, pertengahan abad ke-19. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalau begitu bangsa Palestina sebelum era modern memang tidak ada? Penting dicatat sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail ya. Kita perlu definisikan dulu apa yang dimaksud dengan bangsa. Nah, bangsa itu definisinya adalah kelompok masyarakat yang bersamaan ya, yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah ya. Nah, itu definisi bangsa serta berpemerintahan sendiri. Nah, sekarang apakah berdasarkan definisi itu uh, maka betul bahwa bangsa Palestina memang tidak ada. Nah, menurut kalau kita berdasarkan disertasinya Foster ya, kita harus pecah dulu pertanyaannya menjadi dua bagian ya. Jadi di sini sebenarnya ada dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah apakah nama Palestina ini jadi tidak sesederhana menjawab klaim tidak ada bangsa Palestina. Ya, jadi menurut Foster kita perlu memecah pertanyaannya menjadi dua sub pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah nama Palestina dikenal oleh penduduk kawasan itu sebelum era modern? Ya. Karena kan sebenarnya beda antara konstruksi Palestina pada era modern dengan sebelumnya. Ya. Dan juga sebenarnya bukan cuma Palestina, negara-negara lain juga seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah eh, pertanyaannya adalah apakah ada identitas kolektif Palestina? Ya. Ya, ini terkait untuk menjawab pertanyaan atau klaim tidak ada bangsa Palestina. Jadi pertanyaan pertama adalah nama Palestina, apakah sudah dikenal oleh penduduk kawasan itu sebelum era modern? Yang kedua adalah apakah ada identitas kolektif Palestina? Nah, di sini kita masuk data-data yang detail, ya, yang yang ditelusuri oleh Foster. Foster ini luar biasa. Dia menguasai bahasa-bahasa apa namanya bahasa-bahasa klasik ya.
Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Turki, ya, dia bisa bahasa Rusia, dia bisa bahasa Ibrani, dan berbagai eh, bahasa yang lainnya. Jadi akses sumbernya sangat banyak ya. Dan akses sumbernya itu bukan hanya buku-buku yang dicetak oleh penerbit, tapi bahkan arsip-arsip kuno ya, arsip-arsip dan juga catatan-catatan para pelancong. Bahkan waktu dia mengumpulkan dokumen-dokumen itu, ada satu perpustakaan ya, itu eh, tidak mengizinkan dia untuk mengakses sebuah dokumen, bahkan dia dilarang untuk datang lagi. Artinya memang sempat ada dalam sejarah nama Palestina ini nama Palestina ini sensitif ya. Bahkan menariknya dalam disertasinya J. Foster ini, dia menunjukkan ada kasus dari rentang waktu 2003, 2005 hingga 2007, ada beberapa pilot ya di 3 negara dipecat ya hanya karena persoalan sepele ya, yaitu ya pilot-pilot ini menyatakan mendarat di Palestina di Israel waktu itu. Jadi hanya karena menggunakan kata Palestina waktu itu, sehingga pilot-pilot ini dipecat. Dan itu datanya dicantumkan oleh Foster dalam disertasinya. Nah, kembali lagi kepada identitas ya, Palestina sebagai identitas kolektif dan sebagai nama yang dikenal oleh penduduk kawasan. Jadi kata Zachary J. Foster, itu nama Palestina sudah sangat tua. Ya. Poin utama yang ingin dikemukakan oleh J. Foster adalah nama Palestina itu bukan ciptaan abad ke-20. Ya. Karena mungkin di luar sana ada klaim-klaim bahwa itu jangankan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah istilah pun tidak dikenal katanya sebelum abad ke-20. Nah, di sini Foster menunjukkan bahwa sebenarnya kemunculan istilah itu sudah lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ya. Dan nama itu, ya, nama Palestina, pertama kali muncul dalam apa? Dalam hieroglif Mesir. Ya. Sekitar 1150 tahun sebelum Masehi. Ya. Untuk apa? Untuk menyebut bangsa yang dikenal sebagai orang Filistin. Bahkan orang-orang Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi menyebutnya dengan berbagai variasi istilah. Ya. Misalnya teks-teks Ibrani ya menyebut Filistin, ya, Filistin. Ya. Jadi ditemukan teks-teks Ibrani menyebut Filistin itu sekitar 280 kali. Atau misalnya dalam bahasa-bahasa Semitik, ya, nama tersebut masuk ke dalam dalam bahasa Yunani, ya, Palestine. Ya. Nah, itu kemungkinan melalui perantaraan bahasa Aram waktu itu. Atau Herodotus misalnya pada abad ke-5 sebelum Masehi sudah menggunakan kata ini untuk merujuk pada kawasan yang lebih luas daripada sekedar wilayah orang Filistin waktu itu. Nah, terus dalam perkembangannya juga kata ini masuk ke dalam bahasa Latin dan menjadi, nah ini yang menarik dalam disertasinya Foster juga adalah ini sisi lainnya. Kata Palestina juga digunakan untuk merujuk di luar wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Palestina. Misalnya kata Palestina sempat dalam sejarah itu digunakan sebagai nama resmi provinsi Romawi ya, yang disebut Syria Palestina, ya, Syria Palestina setelah penghancuran Yerusalem ya tahun 135 Masehi. Nah, jadi sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama istilah itu ada dan itu tidak hanya merujuk pada nama daerah, tapi sudah merujuk teridentifikasi sebagai orang ya penduduk wilayah gitu. Orang Arab ya yang menaklukkan kawasan itu dari Bizantium pada abad ke-7 Masehi itu menggunakan kata Filistin. Ya.
menjadi apa? Menjadi nama administratif dalam kekaisaran Islam awal. Makanya kemudian kalau kita belajar sejarah Islam, daerah-daerah apa namanya? Daerah-daerah penaklukan waktu itu yang ditaklukkan. Kita mengenal sebuah istilah namanya Jun Filastin. Jun Filastin. Jun Filastin itu merupakan salah satu dari 5 distrik militer di wilayah Syam. Dan penggunaan nama ini, Jun Filastin ini, berlangsung dari abad ke-7 sampai abad ke-11 gitu. Hingga tentara salib waktu itu menghapuskan status administratif. Jadi apa namanya? Jadi Palestina itu bahkan jauh dari sekedar eh, klaim bahwa itu hanya provinsi dari negara Ottoman. Nama Palestina itu sudah jauh lebih tua bahkan daripada Kesultanan Ottoman itu sendiri yang baru berdiri menurut satu pendapat pada abad ke-13. Nah, sekarang apa namanya? eh, bagaimana kemudian eh, identitas kolektif Palestina sebelum era modern ya? Eh, Maksudnya era modern itu bukan yang kayak tadi sebelum Masehi, tapi setelah Masehi. Misalnya ya, Foster dalam disertasinya menemukan bahwa setidaknya ada seorang Muslim ya pada abad ke-10. Jadi dalam catatan sejarah ada seorang Muslim sudah mengidentifikasi dirinya sebagai eh, sebagai Palestina, yaitu seorang penulis geografi yang terkenal, Al-Muqaddasi, yang wafat tahun 991, yang lahir di Yerusalem. Dan secara eksplisit dia menyebut dirinya sebagai orang Palestina. Artinya apa? Ini bukti bahwa identitas berbasis Palestina pernah ada dalam sejarah pramodern. Dia dia bukan konstruk yang baru pada abad ke-20. Dia bukan baru muncul pada abad ke-20 seperti yang diklaim. Nah, namun apa namanya? eh, ada hal yang perlu ada hal yang perlu eh, digarisbawahi juga ya, dari kajian Foster itu. Foster mengajukan eh, beberapa penjelasan ya. Yang pertama adalah Palestina itu tidak berfungsi sebagai unit administratif negara sejak jatuhnya kekuasaan Fatimiyah pada abad ke-11 hingga akhir Perang Dunia I. Ya. Jadi hampir 1 milenium penuh tidak pernah digunakan sebagai unit administratif negara secara resmi. Kenapa? Karena negara-negara pada waktu itu menggunakan nama tempat untuk tujuan administrasi, perpajakan, dan wajib militer. Sehingga ketiadaan Palestina sebagai unit administratif berarti negara tidak pernah secara aktif, ya ini poinnya, secara aktif mendorong orang untuk mengidentifikasi diri dengan nama itu. Tapi di luar konteks negara, dia dia sudah mulai teridentifikasi. Uh, ini yang Foster sebut sebagai anomali. Ya. Jadi Palestina bertahan, ya. Identitas Palestina bertahan hampir 1 milenium tanpa apa? Tanpa yang Foster sebut sebagai tanpa state guarantor, ya, atau tanpa penjamin negara. Jadi tidak ada instruksi negara secara khusus. Nah, terus yang kedua, sebagian besar penduduk kawasan itu adalah petani. Ya, Pak. Jadi ada masa-masa tertentu, sebagian besar penduduk kawasan itu adalah petani yang apa namanya tidak berpenghasilan dari kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan intelektual seperti mengajar atau menulis sejarah, membuat peta dan sebagainya. Jadi para petani waktu itu sudah memiliki identitas lokal yang kuat. Ya. Ada identitas desanya, ada klannya, ada sukunya, ada agamanya. Tetapi identitas berbasis wilayah yang lebih besar seperti Palestina itu sangat bergantung pada apa? Pada adanya kelas intelektual yang memproduksi dan membuatkan narasi tentang Palestina. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya identifikasi suatu tempat,
kita sebenarnya tidak hanya membicarakan soal soal nama dan soal wilayah, tapi kita juga berbicara tentang narasi apa yang berkembang ya pada masa-masa itu tentang tentang wilayah itu. Nah, yang ketiga, kata Jeff Foster, para penguasa yang secara berturut-turut ya memerintah di kawasan itu, yaitu Ayubia, Mamluk dan Ottoman, apa namanya, itu lebih menggunakan nama-nama kota, ya, bukan menggunakan nama Palestina secara administratif. Jadi sudah jelas ya bahwa sebagai identitas yang sudah teridentifikasi, apa, ada orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang Palestina dan juga orang-orang lain memahaminya demikian, itu sudah ada sebelum sebelum zaman modern atau pra modern. Gitu. Nah, kemudian kita akan apa namanya? Kemudian kita akan membantah ya kekeliruan fatal dalam klaim bahwa tidak ada eh, bangsa Palestina ya, yang ada hanyalah Kekaisaran Ottoman atau negara Ottoman ya. Seperti yang diklaim oleh salah seorang pegiat media sosial. Jadi di salah satu stasiun TV nasional ada seorang pegiat media sosial mengklaim itu ya. Jadi yang ada itu ya negara ini, negara Ottoman ya. Bangsa Palestina itu tidak ada. Nah, mari kita jawab ya. Ada beberapa kekeliruan dalam klaim itu atau pernyataan itu. Kekeliruan pertama adalah mencampur adukkan identitas nasional dengan eksistensi sebagai penduduk. Nah, ini penting dipahami ya. Jadi klaim bahwa tidak ada bangsa Palestina itu seringkali mencampur adukkan atau dalam ininya dalam apa? Dalam proses pengambilan kesimpulannya ya. Itu mencampur adukkan dua hal yang berbeda. Benar bahwa identitas nasional Palestina ya dalam pengertian modern, yaitu kesadaran kolektif apa yang apa namanya satu bangsa yang apa namanya yang berhak begitu, tidak. Jadi uh, kan kita perlu membedakan antara konstruksi modern dengan konstruksi sebelumnya. Memang sebagai identitas nasional dalam pengertian modern ya, itu memang berkembang relatif belakangan ya. Terutama pada abad ke-20 sebagai respon terhadap Zionisme dan mandat Inggris waktu itu. Tapi apakah itu berarti tidak ada eksistensi sebagai sebuah bangsa petunjuk? Nah, itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Mereka sudah ada di sana selama ribuan tahun, bahkan identitasnya sudah berlapis. Ada Muslim, ada Kristen, ada identitas klan, ada keluarga, ya, ada fam, ya, ada identitas kota, ada identitas bahkan identitas regional, begitu. Jadi sudah ada orang Syam di situ, sudah ada orang Hijaz di situ, dan itu teridentifikasi sebagai eksistensi penduduk Palestina. Nah, kalau kita menggunakan logika yang sama untuk menafikan eksistensi bangsa Palestina, maka harus konsisten. Konsistennya di mana? Harusnya, kenapa tidak dikatakan begini? Eh, ti- Tidak ada bangsa Jerman sebelum 1871. Tidak ada bangsa Italia sebelum sebelum eh, Risorgimento, ya. Atau tidak ada bangsa Indonesia misalnya sebelum tahun 1900-an. Ya karena kalau apa namanya, kalau kita menggunakan logika yang sama ya, harusnya kesimpulannya tidak ada juga bangsa Jerman, tidak ada juga bangsa Italia. Karena memang yang ada sebelumnya adalah berbagai kerajaan kecil dan suku bangsa yang belum menyatu dalam satu identitas nasional yang modern. Tapi itu bukan berarti penduduk di kawasan itu tidak ada sebelum terbentuknya identitas nasional. Sekali lagi ini dua hal yang perlu dipisahkan. Ya. Penduduk di kawasan itu sudah ada, walaupun belum terbentuk sebagai identitas nasional. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Uh,
Yang kedua adalah eh, misalnya apa ini? Yang kedua adalah kekeliruannya menganggap identitas nasional sebagai prasyarat eksistensi suatu bangsa. Nah, ini juga keliru. Ya. Foster dalam disertasinya itu membangun argumen teoritis yang kuat ya, bahwa identitas berbasis tempat, ya, termasuk tempat yang kita sebut Palestina itu adalah konstruksi sosial yang terus berevolusi. Ya. Jadi tidak ada satu titik sejarah misalnya di mana suatu bangsa tiba-tiba ada. Tidak. Dia adalah konstruksi sosial yang cair, yang berevolusi. Nah, begitupun dengan identitas nasional suatu identitas yang berbasis tempat. Dia adalah proses yang gradual, tidak linier, dan dipengaruhi oleh apa? Oleh konteks politik, konteks ekonomi, dan konteks budaya. Tuntutan bahwa apa? Jadi kalau ada orang yang menuntut bahwa bangsa Palestina itu harus ada, ya, harusnya sudah ada dengan bentuknya yang sepenuhnya modern, ya, jauh sebelum era modern. Jadi mau menyamakan antara standar modern dengan masa sebelumnya itu adalah tuntutan yang bahkan tidak pernah diberlakukan pada bangsa-bangsa lain. Gitu. Harusnya adil, ya. Harusnya adil. Gitu. Harusnya kita juga mengatakan tidak ada bangsa Irak, tidak ada bangsa Arab Saudi, tidak ada bangsa Libanon, tidak ada bangsa Yordania, tidak ada bangsa Suriah. Gitu. Nah, itu satu apa? Itu kekeliruan yang kedua, ya. Kekeliruan yang kedua. Dan kekeliruan yang ketiga ya itu apa? Mengabaikan komunitas-komunitas yang sudah ada dalam kawasan itu. Padahal mereka yang ada di kawasan yang kita sebut Palestina sekarang ini itu sudah memiliki ikatan darah, ya. Ikatan tanah, ya, kota, bahkan desa. Selanjutnya nah, kita akan melihat lagi ya poin-poin yang lain dalam disertasi itu. Jadi sudah terjawab ya, apa namanya, sudah terjawab klaim itu. Ya. Jadi memang tidak benar ya, dan memang tidak terbukti secara ilmiah. Uh, kita akan membahas lagi sisi-sisi lain dari uh, disertasinya Jeff Foster. Ntar saya sambil lihat ininya isi apa namanya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam disertasinya atau data-data yang ada dalam disertasinya. Oh, jadi memang ini sambil saya cari data yang lain ya. Jadi memang apa namanya orang membahas masalah itu tidak utuh ya, tidak utuh, dan saya curiga jangan-jangan orang-orang membicarakan tentang identitas Palestina itu, ya, bangsa Palestina hanya merujuk pada media sosial, ya. Tidak merujuk pada karya-karya ilmiah seperti disertasinya Jeff Foster. Ada juga sebenarnya buku-buku lain ya yang bisa kawan-kawan atau para pemirsa, ibu bapak semua merujuk ya tentang bagaimana sejarah panjang Palestina ini dengan segala faktor ekonomi, politiknya, ya. Misalnya yang bestseller di dunia itu jadi bestseller ya dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu karyanya Nur Masalha. Dia pakar sejarah Palestina juga dan dia menulis buku tentang sejarah 4.000 tahun. Sejarah 4.000 tahun Palestina. Juga ada juga bukunya Rashid Khalidi. Ya. Itu juga recommended kalau ibu bapak mau tahu
bagaimana identitas Palestina. Dan Rashid Khalil ini menulis tentang Palestina, uh, salah satu karyanya dia mengkaji dari tahun 1970-an hingga 2003 kalau tidak salah. Uh, nah terus implikasi. Dan memang apa namanya, dan memang eh, juga perlu konsistensi logika ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Eh, nah ini juga kita bisa lihat ya. Misalnya Kholidi ya, ini yang menarik ya. Ini Kholidi ya. Kholidi dalam bukunya yaitu Palestinian Identity, ya, Identity, tentang identitas orang-orang Palestina itu, uh, kalau merujuk pada data yang ada itu diperkirakan sudah pada abad ke-19 ya. Sebelum abad ke-20, kawasan Palestina itu sudah dihuni sekitar 400.000 sampai 500.000 jiwa ya. Uh, dan mayoritas besar ya adalah Arab Muslim dan Kristen, dan juga ada minoritas Yahudi yang sudah lama tinggal di kota-kota ya. Dan menjelang akhir era Ottoman dan awal mandat Inggris waktu itu, sensus Ottoman, sensus penduduk Ottoman menunjukkan lebih ada sekitar 650.000 ya penduduk Arab ya, Muslim dan Kristen dibanding orang-orang Yahudi waktu itu yang lebih sedikit, yaitu 83.000. Ini juga bukti bahwa sudah banyak orang-orang yang tinggal di situ ya. Selanjutnya uh, selain itu, kalau apa namanya, kita juga bisa melihat bahwa uh, masyarakat Palestina waktu itu ya, di era Ottoman ya, terdiri dari beberapa lapisan sosial ya, tapi saling terkait ya. Misalnya tadi kita sudah jelaskan ada kaum Fellahin ya. Kaum Fellahin ini adalah kaum petani ya. Mereka itu mengerjakan ladang gandum ya, zaitun, kapas ya, dan juga apa namanya, bahkan menariknya mereka sudah memiliki jaringan utang piutang ya, dengan apa, dalam konteks perdagangan waktu itu. Dan para petani itu sudah juga memiliki ikatan kekerabatan klan yang kuat. Dan lebih apa, uh, lebih menarik lagi, mereka sudah memiliki kesadaran terhadap tanah yang mereka garap sebagai sesuatu yang diwarisi turun-temurun. Ini yang menarik ya. Itu lapisan pertama dari kelas apa, dari lapisan sosial yang ada di bangsa Palestina waktu itu. Yang kedua ada kaum pedagang ya. Ada pengrajin kota ya. Nah, ini bisa kita saksikan di kota-kota seperti apa? Dapat dijumpai ya di kota-kota seperti Nablus, Jaffa, Haifa, Gaza, ya, Hebron, Yerusalem, dan Acre. Ya. Nah, pedagang-pedagang Nablus misalnya ya mendominasi perdagangan sabun waktu itu. Ya. Tekstil, ya, pertanian. Ada juga misalnya penelitian yang dilakukan oleh Doumani. Ya. Di situ dia menunjukkan bahwa jaringan perdagangan masyarakat Palestina, bangsa Palestina waktu itu sudah membentang dari Kairo hingga Damaskus, dan bahkan ke pasar-pasar Eropa. Melalui mana? Melalui pelabuhan Jaffa dan pelabuhan Haifa. Jadi artinya dia
dia bukan hanya tinggal ya, bukan hanya sebagai penduduk yang tinggal, penduduk wilayah yang menetap terus tidak ngapa-ngapain, nunggu orang datang, tidak ya. Mereka sudah berpenghasilan, ya. Mereka sudah melakukan kontak-kontak dagang, ya, bahkan jejaring utang piutang, ya. Lintas ini, lintas apa? Lintas negara, lintas kawasan, begitu. Dan menariknya, jejaring perdagangan mereka itu sudah ini, sudah membentang, bahkan dari Kairo hingga Damaskus, dan juga ke pasar-pasar Eropa melalui pelabuhan. Nah, terus lapisan sosial yang lainnya yang ada di masyarakat waktu itu adalah kaum bangsawan, ya, kaum bangsawan, yaitu keluarga-keluarga besar, ya, seperti apa, bangsawan, ya, ada nama-namanya di sini, misalnya Kholidi, Husaini, ya, Nasosibi, Abdul Hadi, Tukon, Jarror, ya. Nah, keluarga bangsawan ini, tokoh bangsawan ini mendominasi kehidupan politik dan keagamaan. Ya. Jadi di antara mereka ada yang menjabat sebagai mufti, ada yang menjabat sebagai hakim, ada yang menjabat sebagai administrator, bahkan ada yang menjabat sebagai pemimpin komunitas. Ya. Nah, keluarga-keluarga ini yang terkategori sebagai kaum bangsawan di masyarakat Palestina waktu itu memiliki hubungan yang dalam sebenarnya dan kompleks dengan institusi Ottoman gitu. Dan seringkali ada di antara mereka itu menduduki posisi ini, posisi birokratis, ya. Misalnya sempat dicatat oleh Ilan Pape, ya. Dan Pape ini salah satu historian juga, salah satu sejarawan, ya, tentang Palestina. Meski dia berkebangsaan Israel, seingat saya, tetapi kejujurannya terhadap mengungkap sejarah Palestina itu sangat patut diapresiasi. Dan seingat saya sudah ada empat bukunya, empat tulisannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya Ilan Pape mencatat ya bahwa tentang keluarga Husaini, ya, nah, para bangsawan dari keluarga itu membangun jaringan patronase, ya, yang membentang lintas generasi dan lintas wilayah. Selain itu, apa namanya? Selain itu, penting juga dicatat bahwa uh, uh, komunitas Kristen Arab, ya, waktu itu di Palestina itu sudah memiliki institusi, ya, institusi, misalnya di sini disebutkan Patriarkat Ortodoks Yunani Yerusalem, ya, yang mengoperasikan puluhan sekolah dan gereja. Jadi sudah ada institusi yang kaya waktu itu. Ada komunitas Maronit, ya, ada orang-orang Katolik Roma, ada Ortodoks Yunani dan berbagai denominasi Protestan, ya. Ada yang memiliki biara, rumah sakit. Selain itu, yang menarik juga adalah tentang pendidikan, ya. Pendidikan di masyarakat Palestina waktu itu. Ya. Uh, Apa namanya? Jadi jauh jauh sebelum sekolah-sekolah misionaris Kristen Eropa datang, ya, di wilayah itu. Ya. Pada ini sekali lagi pada masa Ottoman, ya, itu sudah ada kutab, ya. Kutab itu adalah kutab itu bukan literlek dalam bahasa Arab, ya, tapi kutab itu adalah sekolah dasar, ya, tapi basisnya masjid waktu itu. Jadi istilah kutab waktu itu digunakan sekolah dasar berbasis masjid. Disitulah ada pendidikan baca tulis Arab, ya, hafalan Quran, dan itu menyebar ke berbagai desa. Nah, nah, artinya apa? Uh, uh, apa? Historical pendidikan ini itu seakan-akan tidak pernah diakui dalam narasi bahwa tidak ada bangsa Palestina. Ini menurut saya sebuah ketidakjujuran ilmiah, ya, sebuah ketidakjujuran
sejarah gitu. Terus selanjutnya ya, dengan kedatangan sekolah-sekolah misionaris Rusia, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman pada abad ke-19, ya, eh, pendidikan formal waktu itu di bangsa Palestina itu berkembang pesat. Ya, misalnya ada seminari guru Rusia ya, yang meluluskan lebih dari 10.000 siswa Arab ya, dari sekolah-sekolah dasar dan ratusan dari sekolah menengah sebelum Perang Dunia I. Dan menariknya mereka sudah mengajarkan apa yang disebut sebagai identitas atau geografi atau bangsa Palestina. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan ini masih dalam disertasinya Foster ya. Foster juga mendokumentasikan ledakan pers Arab di Palestina ya, dengan sangat detail. Ya. Ini juga untuk membuktikan bahwa sebelum 1948 itu Palestina sudah masif dibicarakan. Nah, setelah revolusi konstitusional Ottoman tahun 1908, nah, di situ mulai dilonggarkan pers ya. Jadi surat-surat kabar ya, surat-surat kabar berbahasa Arab itu mulai bermunculan. Nah, salah satunya adalah surat kabar Filastin. Nah, surat kabar Filastin ini didirikan di daerah Jaffa oleh seorang yang bernama Isa al-Isa dan Yusuf al-Isa. Saya tidak tahu apakah dua orang ini bersaudara atau tidak. Tapi kalau dilihat dari namanya kayaknya bersaudara ya. Nah, jadi surat kabar Filastin didirikan pada tahun 1911 ya. Dan surat kabar ini menjadi kekuatan utama dalam pembentukan identitas Palestina. Nah, surat kabar ini secara konsisten ya, menggunakan kata Palestina dan rakyat Palestina gitu. Dan juga surat kabar itu sudah memuat himbauan-himbauan tentang ancaman Zionisme. Ini menarik ya. Jadi tahun 1911 itu sudah dimuat ancaman tentang, jadi sudah ada kesadaran ya. Sudah ada kesadaran dari rakyat waktu itu ya, atau dari elit-elit tertentu tentang ancaman Zionisme. Dan juga berita-berita sosial ya sudah dimuat dalam surat kabar Filastin, misalnya menyuarakan keluhan-keluhan petani di Arab waktu itu ya. Nah, dan juga surat kabar ini didistribusikan kopiannya gratis ke kepala-kepala desa yang ada di sekitar daerah Jaffa. Nah, Foster mencatat ya, bahwa pada tahun 1935 surat kabar Filastin ini dicetak 2.000 kopian per hari. Terus ada juga misalnya surat kabar Al-Karmil. Nah, surat kabar Al-Karmil ini didirikan di Haifa oleh Najib Nassar. Ini lebih tua lagi. Kalau tadi surat kabar Filastin tahun 1911, ini 1908. Nah, apa surat kabar Karmil ini? Nah, surat kabar Karmil ini adalah surat kabar pertama yang secara konsisten mengangkat tema anti-Zionisme dan menggunakan kata rakyat Palestina. Nah, sekali lagi ini jauh sebelum 1948. Nah, bahkan Nassar sebagai pendirinya sudah menulis di situ bahwa kami saudara-saudara Palestinamu, ya, berbagi semua kesulitanmu, maksudnya berbagi rasa. Nah, ini kan luar biasa bukti-bukti. Nah, terus setelah selain dua surat kabar itu, ada juga surat kabar An-Nafir. Surat kabar An-Nafir ini itu memperluas jaringan pers Arab waktu itu, dan isinya sudah mulai mendiskusikan isu-isu lokal dari perspektif identitas kolektif Palestina. Sekali lagi ini sebelum 1948.
Saya juga ingin menyampaikan data-data yang lain jauh sebelum 1948. Tapi ini terkait dengan kesadaran politik dan resistensi. Kalau tadi kan kita berbicara tentang lapisan sosial, identifikasi sebagai kesadaran kolektif, sebagai wilayah, sebagai orang yang menetap pada suatu wilayah, pekerjaan-pekerjaan yang ada di bangsa Palestina waktu itu. Nah, saya ingin poin-poin berikutnya adalah terkait dengan kesadaran politik dan resistensi. Ya. Jadi kesadaran tentang antizionisme waktu itu sudah menjadi penanda identitas kolektif, sudah menjadi penanda identitas kolektif. Nah, salah satu bukti yang paling kuat tentang adanya kesadaran kolektif orang-orang Arab Palestina adalah apa? Eh, sudah ada resistensi yang terorganisir terhadap imigrasi Zionis. Sudah ada. Dan itu dimulai jauh sebelum periode mandat Inggris. Ini kan tidak seperti narasi-narasi yang berkembang kan bahwa itu belakangan dan sebenarnya ini sudah jauh sebelum periode mandat Inggris. Nah, dalam disertasinya Foster menunjukkan bahwa para pemimpin ya jadi pemimpin komunitas-komunitas Arab waktu itu sudah mengantisipasi ancaman Zionis pada abad ke-19. Artinya masih tahun 1800-an gitu. Nah, ini kan juga sebagai bukti bahwa sudah ada identitas kolektif ya, atau penanda identitas kolektif dan penandanya itu adalah kesadaran anti Zionisme. Nah, sekarang atau kita sebut contoh yang lebih spesifik ya. Ada seorang wali kota Yerusalem dan dia juga sekaligus anggota parlemen Ottoman yaitu Yusuf Dia Pasha Al-Khalidi ya. Yusuf Dia Pasha Al-Khalidi. Dia sudah menulis surat ya, kepada seorang rabi Prancis ya, yaitu Zadok Khan ya, pada tahun 1898 ya. Dan surat ini dimaksudkan agar diteruskan ke Theodor Herzl. Ya. Nah, apa isi suratnya? Ya kan? Eh, me- menolak imigrasi massa. Ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan tanah itu sudah berpenghuni. Tanah itu sudah berpenghuni. Sekali lagi ini bukan surat rakyat biasa, ini adalah surat wali kota Yerusalem. Bahkan dia tergabung sebagai anggota parlemen Ottoman. Begitu. Dia nulis surat ke Rabi Yahudi Prancis ya, tahun itu sebelum 1900 ya, bahwa tanah itu sudah berpenghuni. Nah, ini membantah klaim bahwa tanah itu kosong sebelumnya sehingga orang Palestina tidak berhak. Nah, ini klaim yang ahistoris, klaim yang tidak didukung oleh data sejarah. Bukan hanya tidak didukung, tapi bertentangan dengan data-data yang valid. Gitu. Nah, jadi bayangkan seorang pemimpin Arab Palestina ya dengan sangat eksplisit menyatakan bahwa Palestina adalah tanah yang sudah berpenghuni oleh komunitas yang memiliki hak atas tanah itu. Ya, bahkan menariknya surat kabar Palestina juga ikut ya, secara konsisten meliput dan mengkritisi pembelian tanah oleh Zionis waktu itu. Ya. Jadi yang dikritisi itu pembelian tanah oleh Zionis, ya, imigrasi Zionis, dan bahkan surat kabar waktu itu juga digunakan sebagai media untuk mengkritisi kebijakan Ottoman yang dianggap menguntungkan pemukim Zionis. Bahkan editor surat kabar itu yaitu Isa Al-Isa itu sudah dia juga secara spesifik menggunakan istilah tanah air Palestina secara rutin, secara berkala dalam hasil-hasil editnya terhadap surat kabar Filastin. Nah, terus uh, selanjutnya, jadi itu bagian dari kesadaran politik ya.
kesadaran politik. Nah, selanjutnya dalam disertasinya Foster juga mendokumentasikan ya bahwa em, pada Januari tahun 1919 ya, tepat setelah akhir Perang Dunia I, itu para tokoh terkemuka dari Yerusalem, Haifa, Jaffa, Nablus, Jenin, Acre, Gaza, dan kota-kota lain itu berkumpul dengan dalam sebuah pertemuan yang disebut sebagai apa? Kongres Nasional Palestina pertama. Dan ini menjadi penanda penting dalam sejarah bangsa Palestina. Jadi para pemimpin dari berbagai kota yang berbeda-beda itu mengakui bahwa mereka memiliki kepentingan bersama sebagai satu komunitas. Gitu. Nah, lagi-lagi ini membantah klaim bahwa tidak ada bangsa yang sudah merasa berhak atau identitas kolektif waktu itu. Nah, selanjutnya Foster juga mencatat bahwa peristiwa penting lainnya tepat pada bulan April tahun 1918 ya. Jadi sesaat setelah Inggris merebut Yerusalem, itu para tokoh Yerusalem mengadakan jamuan makan malam ya di sebuah sekolah panti asuhan. Nah, jadi dan di situ ada sebuah prasasti marmer bertuliskan This is Arab ya, This is Arab Palestine, dan secara bersama-sama mereka menyanyikan lagu tentang apa? Tanah air tercinta Palestina gitu. Dan itu bukan hanya masyarakat biasa, itu para tokoh ya. Para tokoh terkemuka Yerusalem gitu. Bahkan kata Palestina di nyanyian mereka itu diulang-ulang setiap bait gitu. Ya. Nah, misalnya di sini disebutkan ya Abdul Latif Al Husaini ya itu berbicara tentang hubungan bangsa Arab dengan Palestina. Ya. Ada juga Hasan Abdul Saud. Ya. Dia menyatakan bahwa keringat dan darah leluhur kami telah mendirikan bangsa Arab di Palestina. Gitu. Itu sudah menggunakan kata keringat dan darah leluhur kami. Artinya di tanah itu ada sebuah perjuangan yang panjang, ada sebuah perjuangan yang betul-betul mempertahankan suatu bangsa. Gitu. Nah, Foster mencatat bahwa dari mana informasi tentang tentang itu ya. Nah, kata Foster dia mencatat bahwa informasi tersebut berasal dari laporan intelijen agen Zionis yang juga turut hadir di acara tersebut. Gitu. Nah, sehingga perlu dipahami ya, dengan adanya laporan intelijen agen Zionis yang hadir di acara pertemuan para tokoh Yerusalem ya, itu untuk menyatakan tanah air Palestina itu bukan hanya uh, artinya informasi ini bukan hanya sebagai narasi pro Palestina atau katakanlah dalam istilah sekarang buzzernya Palestina, bukan, tapi memang catatan pihak lawan yang mengaku itu, sehingga tidak ada alasan untuk memalsukan isi ya. Sebenarnya masih banyak ya kita bisa bicarakan, misalnya terkait pemberontakan besar ya tahun 1936 sampai 1939 atau yang disebut sebagai As-Saura al-Kubra. Tapi tidak apa-apa ya, karena ini sudah terlanjur kita mendiskusikan isi disertasinya. Uh, jadi ada satu bukti lagi ya. Salah satu bukti yang kuat dan sekaligus sangat dramatis ya tentang kesadaran nasional Palestina yang sudah matang ya, yaitu pemberontakan besar Arab tahun 1936 sampai 1939 atau yang disebut Ats-Tsaurah Al-Kubra. Nah, apa yang terjadi saat itu? Ada mogok massa, ya. Ada mogok besar-besaran, ya, mogok umum, dan pemberontakan bersenjata yang berlangsung dalam rentang waktu 3 tahun. Nah, ini adalah pemberontakan anti kolonial.
Ya, bahkan disebut sebagai pemberontakan anti kolonial terlama di kawasan Arab sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi puluhan ribu petani, pedagang, bahkan kaum terdidik, kaum intelektual ikut berpartisipasi dalam perlawanan anti kolonial. Gitu. Nah, dan ini tentu akan sulit terjadi, ya. Perlawanan ini secara solid, ya, solidaritas ini tentu akan sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi kalau tanpa adanya kesadaran kolektif tentang suatu bangsa yang memiliki hak atas tanah mereka, begitu. Dan dalam penelitian lain misalnya, ini penelitiannya apa? Yehoshua Porat, ya. Dia menulis buku yang berjudul The Palestinian Arab National Movement. Buku ini terbit 1977. Dia mendokumentasikan bahwa pemberontakan ini, ya, anti kolonialisme ini melibatkan bahkan berbagai jaringan komite, ya, jaringan komite lokal di ratusan daerah, ya, dan melibatkan koordinasi antara pemimpin dan petani desa waktu itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana orang-orang dengan berbagai kelas sosial, dengan berbagai jabatan pekerjaan, ya, status itu saling berkoordinasi untuk menunjukkan solidaritas dengan kesadaran kolektif bersama tentang bangsa dan tanah yang mereka pijaki waktu itu. Ya. Jadi ada kesadaran bersama tentang ancaman yang dihadapi oleh bangsa Palestina waktu itu, yaitu kolonialisme. Gitu. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa kita kemukakan, walaupun sebenarnya masih ada bagian-bagian lain yang tentu tidak kalah menariknya. Tapi setidaknya semua data yang detail dan rinci tadi itu dari berbagai sumber, khususnya disertasi doktoralnya Zachary G. Foster, menunjukkan bahwa bangsa Palestina sudah ada, ya. Dia sudah memiliki kesadaran kolektif, ya. Sudah teridentifikasi sebelum abad modern dan sudah ada aktivitas, bahkan sudah berjejaring dengan kawasan-kawasan luar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan semua yang disampaikan ini diluaskan berkah dan manfaatnya dan memberikan kesadaran baru bagi saudara-saudara kita yang masih menganut, ya, narasi yang tidak benar tentang bangsa Palestina atau klaim sepihak tentang bangsa Palestina yang sebenarnya jika diuji secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al sa'i fihi mashkura wa dhanbi fihi maghfura وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. Allahumma ya Allah, jadikan setiap usahaku di bulan ini disyukuri, seluruh dosaku diampuni, amal-amalku diterima, dan semua kejelekanku ditutupi. Wahai yang maha mendengar dari segala yang mendengar,